Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi? Teman-teman, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, selalu diberkahi dengan kesehatan serta rizki yang melimpah. Amin ya Robbal Alamin. Seperti biasa ya teman-teman, saya ingin berbagi cerita pengalaman tentang eh, kisah saya sebagai penderita atau pejuang anxiety, panic attack, psikosomatik. Tonton terus video-video saya ini, barangkali bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan di skip, tonton sampai full. Dan juga saya minta supportnya, motivasinya kepada teman-teman semua. Tolong klik subscribe-nya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman saya teman-teman ya. Pertama, tindakannya dulu nih teman-teman, buat teman-teman semua. Coba Anda minum yang namanya vitamin B kompleks teman-teman. Setiap pagi, rutin diminum. Nah, selebihnya teman-teman boleh minum obat yang dari dokter apapun itu ya teman-teman ya. Kalaupun minum, obatnya dijeda 1 jam teman-teman. Kalau saya kebiasaannya minum vitamin B kompleks itu pada saat saya melakukan aktivitas. Jadi pagi ini saya makan dulu teman-temannya, habis makan itu saya langsung minum obat itu. Adapun obat-obat dari dokter yang lain seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter saraf ataupun dokter psikiater, itu saya diminumnya itu 1 jam setelah minum vitamin B kompleks teman-teman. Itu saya rutin teman-teman meminum itu selama hampir kurang lebih 10 bulan. Itu teman-teman. Kedua laginya, teman-teman, biasakan juga pengalaman saya minum yang namanya jahe plus madu. Katakanlah jahe plus madu ya teman-teman ya. Itu diminum teman-teman, saya juga pada saat setiap hari ya teman-teman ya. Di sore hari teman-teman. Itu. Saya rutin teman-teman saya minum. Kalau saya rasakan sendiri, katanya jahe itu untuk kesegaran tubuh, betul teman-teman. Kedua laginya juga untuk stamina, benar teman-teman. Sekali lagi, penyakit yang namanya psikosomatik ini, anxiety panic attack, itu berhubungannya dengan kekuatan atau kekebalan tubuh ya teman-teman ya. Jadi yang dihajar itu pertama adalah vitamin untuk otak. Kedua laginya vitamin untuk stamina tubuh teman-teman. Makanya saya rutin yang namanya vitamin untuk otak dan vitamin untuk kebugaran tubuh. Seperti apa? Untuk stamina-nya saya minum yang namanya vitamin B kompleks teman-teman. Itu saya minum rutin setiap hari teman-teman. Kalau saya lagi capek banget nih teman-teman, itu saya ditambah ditoping lagi dengan vitamin yang namanya Stimuno teman-teman. Itu Stimuno sewaktu-waktu saya minum. Untuk apa? Mendoping semangat kita, untuk mendoping antibodi biar kita ya katakanlah ada kekuatannya teman-teman ya di dalam fisik kita. Kedua laginya saya minum ginkgo biloba action ya teman-teman ya. Itu saya minum rutin setiap hari, itu di siang hari teman-teman, untuk vitamin otak. Rutin. Semua itu dua hal itu saya minum, saya lakukan itu teman-temannya hampir 1 tahun teman-teman. 10 bulan sampai 1 tahun. Vitamin B kompleks saya minum, Stimuno saya minum sewaktu-waktu kalau saya merasa capek banget. Karena saya ngerasa kondisi tubuh saya nggak stabil teman-teman. Gitu. Nah, untuk vitamin B kompleks, untuk vitamin otaknya, ginkgo biloba action teman-teman ya, ataupun oil fish minyak ikan. Itu teman-teman. Kenapa? Karena dua hal itu sangat penting dibutuhkan untuk penyakit katakanlah anxiety, panic attack, psikosomatik teman-teman. Yang saya rasakan begini teman-teman ya, orang yang menderita penyakit katakanlah gangguan kesehatan mental itu sumbernya dari otak teman-teman. Saya rasakan teman-teman, hilangnya keseimbangan itu ada di otak. Kita merasa vertigo itu ada di otak teman-teman. Saya rasakan sendiri itu. Kepala segot-segot kayak ditusuk-tusuk sama jarum atau sama paku itu teman-teman. Jadi kembali lagi adanya di otak. Makanya saya hajar dengan vitamin yang dari otak juga. Seperti yang sudah saya sebutkan, ginkgo biloba action ataupun fish oil minyak ikan teman-teman. Rutin teman-teman ya. Itu tapi jangan dicampur teman-teman. Apa? Teman-teman misalkan
Coba dulu teman-teman cocok fish oil, minum rutin. Saya minum selama 1 tahun loh teman-teman. Kalau Anda cocoknya minum ginkgo biloba, coba rasakan manfaatnya dulu. Itu biasanya kerasa manfaatnya itu teman-teman ya, 2 sampai 3 bulan teman-teman minum obat tersebut. Jadi teman-teman jangan mengharapkan dulu begitu minum langsung kerasa obatnya, kerasa manfaatnya teman-teman ya. Saya sendiri merasakan itu 2 sampai 3 bulan teman-teman. Oh iya, saya sama fish oil, kok nggak cocok ya? Saya ganti ginkgo biloba. Saya ginkgo biloba minum, oh alhamdulillah, kerasa manfaatnya. Saya teruskan teman-teman. Tapi hal itu saya lakukan teman-teman ya, selama hampir kurang lebih 1 tahun. Adapun vitamin juga B kompleks itu saya minum teman-teman. Kalau untuk vitamin kesehatan tubuh saya minum sampai sekarang teman-teman. Cuman hanya vitamin B kompleks aja ya. Kenapa? Sekali lagi penyakit psikosomatik ini merusak yang namanya kesehatan fisik kita ya. Jadi kita banyak katakanlah hipokondria, banyak mengalami gangguan gejala penyakit di tubuh, dan yang kedua laginya otak. Karena kita merasa kehilangan keseimbangan itu dari otak. Itu teman-teman ya. Terus kita juga jadi pikirannya ya parno lah gitu, sensitif sekali. Itu bisa diobatin dengan dokter psikiater teman-teman. Obat tersebut ya. Untuk gangguan mental illness itu diobatinnya itu selain atas kuasa Allah ya teman-teman yang saya rasakan. Itu memang ada komposisi di dalam obat yang diberikan oleh dokter psikiater. Itu untuk meredakan ya teman-teman ya. Meredakan teman-teman ya, ingat bukan menghilangkan. Untuk meredakan atau mengurangi yang namanya mental illness atau gangguan kesehatan mental. Adapun saya punya inisiatif sendiri, tapi saya menanyakan sama dokter saraf, boleh nggak kalau saya minum vitamin otak tambahan? Dokter saraf, oke, nggak apa-apa Pak, minum aja. Saya belilah yang namanya ginkgo biloba action, teman-teman ya. Itu untuk apa? Untuk mensupport vitamin otak kita, teman-teman. Jadi sama-sama kita itu untuk komposisi menetralisir mental illness-nya itu mungkin ada komposisi yang katakanlah buat kesehatan mental di dalam obat dari dokter psikiater itu. Tapi kalau untuk vitaminnya itu ya untuk biar kitanya otaknya itu ya katakanlah stabil ya teman-teman ya. Karena saya rasakan setelah saya menderita penyakit ini kita hipokondria teman-teman. Banyak sekali kita lemah intinya sih, lemah terhadap penyakit. Apapun itu baik di kepala, di badan, di seluruh anggota tubuh teman-teman. Itu. Anda capek sedikit, mudah lelah. Anda katakanlah salah makan sedikit, mudah sakit. Anda stres sedikit, terkena yang namanya gangguan kesehatan mental. Di sini komposisinya banyak teman-teman. Selain itu juga dari faktor traumatik teman-teman. Memang kalau sudah dari traumatik itu teman-teman hilangnya itu memang rada lama dan susah teman-teman ya gitu. Karena apa? Membekas di ingatan kita sama di hati kita teman-teman. Jadi perlu waktu yang cukup lama, sabar teman-teman ya gitu. Yang terpenting kalian siapapun itu mentor kalian, ingat ambil hikmahnya. Anda boleh lakukan kalau yang terbaik, kalau yang baik boleh Anda pilih, boleh Anda lakukan. Karena pada prinsipnya saya hanya berbagi pengalaman tentang kisah saya sendiri. Mungkin orang lain pun membagikan ceritanya. Ingat teman-teman ya, kaos saya tidak bisa dipakai oleh adik saya. Belum tentu sama ukurannya. Sama, adik saya juga belum tentu bisa kaosnya dipinjam sama saya dipakai pas sesuai ukuran kita. Jadi yang kita ambil adalah apanya? Manfaatnya saja. Gitu teman-teman ya. Artinya gini, teman-teman boleh menonton tayangan saya ini, ambil hikmahnya, ambil hal-hal yang positifnya teman-teman ya. Siapapun itu mentor kalian, ambil hikmahnya. Karena sekali lagi kita tidak bisa menyamakan saya dengan teman-teman. Saya dengan yang lain tidak bisa teman-teman. Karena saya sering berkali-kali cerita, kita itu banyak perbedaan. Ya teman-teman. Pertama, sering sekali saya menyebutkan perbedaan dari genetik, keturunan. Kedua, kita tipikal dari lahirnya. Ketiga, kita dibesarkan di lingkungan. Itu teman-teman, di lingkungan keluarga saya sendiri, di lingkungan bermasyarakat, teman-teman. Dan kita di lingkungan perkantoran ataupun di lingkungan pekerjaan, teman-teman. Jadi banyak faktor ya, teman-teman ya. Jadi bisa penyakitnya sama, belum tentu katakanlah hasilnya sama, teman-teman. Yang terpenting Anda berusaha saja, ikhtiar, cari obat, apapun itu, teman-teman. Nanti ujung-ujungnya Allah memberikan kesembuhan buat teman-teman. Karena sekali lagi, Allah tidak akan merubah nasib manusia atau seseorang jika manusia tersebut tidak bisa merubahnya sendiri.
ya teman-temannya. Itu aja ambil hikmahnya ya. Jadi nggak perlu Anda menyamakan dengan saya. Tapi boleh dicoba. Ya, adapun hasil itu tergantung dari kerja keras teman sendiri dan usaha ikhtiar teman sendiri ya teman-teman. Karena ingat sekali lagi, kesembuhan dan kematian milik Allah yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya berusaha. Itu. Adapun nanti finishnya, endingnya mau bagaimana, pasrahkan saja teman-teman. Karena saya pun pada saat itu udah merasa frustasi, merasa capek menghadapi penyakit ini ya. Karena penyakit ini aneh teman-teman, aneh gitu. Jadi saya udah capek, apalagi saya baru begitu kena, saya bingung. Kok saya menderita penyakit ini seumur-umur saya teman-teman. Hampir saya setengah abad usia saya, itu baru kemarin. Yang namanya terkena penyakit paling lama dan katakanlah paling aneh teman-teman ya. Jadi itu pukulan berat buat saya. Tapi saya berusaha tegar, berusaha ikhtiar, berdoa, dan selebihnya pasrahkan sama Allah. Ingat teman-teman, yang penting kita rajin berikhtiar dan berusaha saja ya teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang menderita penyakit ini, ambil hikmahnya. Yang terpenting satu, kerja keras untuk mencari kesembuhan teman-teman. Jangan frustasi teman-teman. Kesembuhan itu datang dari Allah. Yang penting Andanya rajin aja berusaha. Ini Anda udah berusaha ini, katakanlah nggak cocok ataupun nggak ini, nggak apa-apa, kita telatenin. Pada gini teman-teman ya, ingat, kita berusaha 1 kali, 2 kali, itu akan obat-obatan apapun itu teman-teman yang saya rasakan ya, obat-obatan herbal ataupun obat-obatan kimia dari dokter, itu pada saat awal itu kita kontraksi teman-teman, nggak cocok. Saya itu sama teman-teman ya, minum ginkgo biloba itu awal-awal saya nggak karu-karuan badan itu teman-teman. Saya bertahan, coba 2 kali, 3 kali, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kerasa manfaatnya teman-teman. Jadi menyesuaikan juga obat itu teman-teman. Obat herbal, jamu, ataupun katakanlah obat dari kimia, dokter psikiater, itu menyesuaikan. Jadi teman-teman lakukan saja teman-teman. Itu, ingat ya, lakukan saja. Jangan begitu Anda minum obat, baru beberapa kali Anda sudah balik kanan. Jangan teman-teman. Karena saya rasakan sendiri, saya itu menyesuaikan dengan obat-obatan itu 2 bulan teman-teman, sampai 3 bulan lah gitu. Baru kerasa di situ manfaatnya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini sih hanya berbagi kisah saja tentang masalah usaha mencari kesembuhan lewat obat baik kimia maupun herbal ya teman-teman ya. Itu yang saya sarankan. Berikutnya juga teman-teman, saran saya, karena ini juga kan namanya penyakit anxiety panic attack psikosomatik ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, selama Anda masa fase rehabilitasi, ingat, penyakit ini sembuhnya kemungkinannya bertahap teman-teman ya, tidak bisa langsung instan. Kalaupun bisa saya langsung sembuh, itu ingat teman-teman, kata dokter spesialis psikiater, itu pasti akan muncul lagi. Itu, entah itu Anda dalam kondisi stres, di bawah tekanan ya teman-teman ya, itu mental illness Anda pasti akan kambuh kembali. Jadi satu, jaga pola pikir teman-teman. Kedua laginya, kasih nutrisi vitamin buat otak. Ketiga laginya, kasih vitamin buat kesehatan tubuh kalian. Jadi pada saat Anda terserang yang namanya psikosomatik, Anda posisi tubuhnya sudah seperti kuda-kuda, Anda bertahan ya, gitu deh. Karena apa? Kalau psikosomatik udah kambuh itu langsung drop semua, teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ya, kita terus berikhtiar berusaha. Itu masalah GERD pun Anda berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, jangan lakukan sekali 2 kali teman-teman. Gak apa-apa teman-teman. Jangan merasa, mohon maaf, Anda merasa ketergantungan sama obat. Karena obat itu diciptakan oleh manusia itu untuk penyakit, menyembuhkan, meredakan ya teman-teman ya. Gitu, untuk meredakan atau untuk mengurangi penyakit yang ada di dalam diri kalian. Rutin saja teman-teman. Tapi ingat, dibarengi dengan ikhtiar yang lain teman-teman. Saya merasakan itu, saya itu nggak satu, banyak banget teman-teman. Saya tuh selain obat kimia, obat herbal, pijet juga, bekam, sampai di ruqyah teman-teman ya, semuanya saya udah lakukan teman-teman. Jadi sekali lagi, kita penderita penyakit ini seperti kita itu dicemplungin sama Tuhan itu di alas, atau kita tersesat di hutan belantara. Gimana caranya Anda bisa bertahan hidup dan keluar dari hutan tersebut? Sama kayak penyakit ini, luar biasa kan teman-teman, penderitaannya teman-teman. Karena apa? Penyakit ini penderitaannya lahir batin ya teman-teman ya. Penderitaannya itu fisik dan
mental teman-teman ya. Jadi kita itu istilahnya yang kuat ya kita bisa bertahan hidup teman-teman. Makanya apa? Kepalang kita hidup sendirian di hutan, nggak ada teman, kita harus bertahan hidup. Selebihnya kita berjuang untuk bisa keluar dari hutan belantara ini teman-teman. Itu Anda terkena penyakit psikosomatik, ya Anda jangan kalah, maju terus teman-teman. Bertahan untuk hidup ya teman-teman ya. Selebihnya Anda cari pintu keluarnya. Artinya apa? Mencari kesembuhan. Dengan cara apa ya cari? Pertama, kita berusaha dong. Ya kan? Selebihnya Allah yang menentukan. Itu. Anda bertahan di tengah hutan biar Anda nggak mati kelaparan. Ya apa aja kan dimakan teman-teman. Yang penting Anda kan ada perut yang diisi. Artinya kita itu dalam menderita penyakit ini apa saja kita katakanlah konsumsi teman-teman. Gitu. Yang terbaik itu teman-teman ya. Nanti biarin aja tubuh yang merespon. Gitu. Kalau nggak cocok biarkan dulu teman-teman. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau Anda merasa nggak cocok, misalkan sudah 3 bulan nggak cocok ya kita ganti. Saya kayak gitu teman-teman. Awalnya saya sama oil fish menyakitkan. Saya minum selama 2 bulan teman-teman ya. Oh ngerasa kok nggak ada manfaatnya, saya ganti dengan vitamin yang lain. Itu teman-teman. Jadi coba jangan 1 kali 2 kali Anda langsung balik kanan. Itu saran saya. Ya teman-temannya sekali lagi orang yang menderita penyakit ini terkena katakanlah gangguannya itu lahir batin, jiwa raga teman-teman ya. Dan luar biasa. Kita akhirnya apa? Menghancurkan kehidupan kita. Dari segi ekonominya teman-teman pasti terganggu karena apa? Kita tidak normal. Artinya tidak normal. Kita pengen bekerja merasa ketakutan, merasa cemas, ya kan? Akhirnya mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita menurun jadinya teman-teman ya. Untuk mencari rezeki. Kedua laginya di dalam berkehidupan baik dengan keluarga, dengan masyarakat, kita juga merasa terganggu teman-teman. Karena apa? Yaitu kita mental. Dan ingat yang terpenting, penyakit ini juga bisa mengganggu kita, hubungan kita hablum minallah dengan Allah. Karena apa? Kita mau sholat, kita merasa pengen pingsan. Teman-teman, saya rasakan itu teman. Kalau saya mau sholat, baik sholat Jumat, apalagi kalau mau sholat Jumat atau sholat di masjid itu teman-teman. Kayak goncang bumi itu teman-teman ya. Luar biasa teman-teman. Fase pertama, di periode pertama, 6 bulan pertama itu teman-teman, apalagi 1-3 bulan luar biasa teman-teman. Saya itu setiap kali mau sholat itu, wah, pokoknya mah kayak vertigonya itu ya, teman-teman luar biasa datangnya. Itu godaannya teman-teman. Jadi penyakit ini mengganggu hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Ini penyakit yang namanya anxiety, panic attack, psikosomatik ini ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi sabar, lakukan. Teman-teman di hutan belantara, sekali lagi, bertahan untuk hidup dan bisa keluar. Sama, kita punya penyakit ini, kita bertahan nih, agar bisa katakanlah hidup, ya. Dengan segala cara kita kan, obat-obatan, herbal kan, dan kita bisa keluar dari penyakit ini, maksudnya bisa sembuh dari penyakit ini teman-teman. Itu maksud saya, pengertian kita itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja sedikit kisah pengalaman saya buat teman-teman semua yang sedang menderita penyakit ini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Anda jangan menyerah. Ingat teman-teman, kesembuhan kematian hanya milik Allah. Orang yang kena penyakit bertahun-tahun kalau Allah belum mengizinkan, insya Allah masih sehat, masih panjang umurnya teman-teman. Banyak kok orang yang katakanlah sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Jadi prinsipnya sekarang dirubah teman-teman. Gitu. Kita menderita penyakit ini dekat dengan kematian, betul. Tapi belum tentu kita mati. Karena sekali lagi kita positive thinking. Kita memberikan suplemen yang positif ya di otak teman-teman ya. Karena apa kalau udah suplemennya negatif itu teman-temannya itu akan mengganggu fisik kalian. Betul, percaya omongan saya. Anda nih stres sedikit aja memikirkan misalkan Anda bekerja. Besok Anda misalkan katakanlah mau ketemu atasan Anda misalkan. Teman-teman udah panik 1-2 hari itu. Akhirnya apa teman-teman nggak bisa tidur, insomnia mendadak ya. Teman-teman nggak nafsu makan mungkin karena merasa cemas akan menghadapi atasan Anda nanti itu. Ya makanya bebaskan saja pikiran buat teman-teman ya. Ingat teman-teman, kita hidup itu masalah pasti akan ada. Semuanya saya ambil hikmahnya, ambil ilmunya tentang penyakit ini teman-teman. Saya pun sekarang tidak bangga merasa bahwa saya sudah sembuh belum teman-teman. Karena saya pun masih tetap waspada, masih menjaga pola pikir dan
pola makan teman-teman. Saya masih menjaga dan saya juga masih habluminallah, habluminallah. Apa? Kita masih berdoa, berhubungan dengan Allah supaya apa? Saya jangan sampai katakanlah sudah berdiri jangan sampai jatuh lagi teman-teman. Itu. Oke, itu saja teman-teman sedikit pencerahan, sedikit wawasan ya dari saya barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa membawa keberkahan ya, bisa membawa katakanlah kebaikan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saya juga sekali lagi minta klik subscribe-nya sebagai motivasi saya ya teman-temannya, agar saya rajin berbagi informasi, mengupload video-video terbaru. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.